痴迷符。阿成，和死徒真一样对付人，只要得到足够的规则，只差一点儿，轩辕地府和天能者呢？好，天才！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-578. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 577. Kemarin, atas perintah dari Qin Chen, Hu Chen berusaha untuk mengadu domba Kekaisaran Xuanyuan dengan Istana Piao Miao. Dirinya terus mengatakan kalau orang-orang itulah yang merupakan pelaku yang menyerang Feng Lei bersama muridnya. Hu Chen bahkan bersumpah pasalnya dia berada di sana dan melihat semua kejadian itu. Maka karena itulah dia berharap Jian Shan percaya atas semua perkataannya. Tentu orang-orang Istana Piao Miao tidaklah tinggal diam saja. Mereka terus meyakinkan semua orang di sini kalau tidaklah mungkin bagi Istana Piao Miao menyerang Feng Lei. Terlebih lagi dia merupakan pangeran dari Kekaisaran Xuanyuan. Meskipun begitu, Hu Chen tidaklah menyerah dan terus mengatakan apa yang terjadi. Hanya saja, Qin Chen mulai merasakan ada yang aneh, pasalnya beberapa orang dari berbagai kelompok mulai melakukan pembelaan kepada Istana Piao Miao. Maka karena itulah Qin Chen meminta Hu Chen untuk memanas-manasi situasi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Perkataan Hu Chen tentu mengejutkan kedua tetua ini. Hu Chen ingat betul kalau Tuan Wei dan Long Xiu Cheng kala itu berada di runtuhan juga. Hu Chen berharap mereka bisa menjadi saksi untuknya. Tapi sepertinya hal itu sudah tidak mungkin terjadi. Pasalnya mereka pasti telah dihabisi oleh orang-orang Istana Piao Miao. Tuan Fei bingung mengapa Hu Chen tidak memberitahunya sejak awal. Tentu alasannya sudah jelas karena tidaklah mungkin mereka berani berbuat macam-macam kepada Istana Piao Miao demi kedua orang itu. Hu Chen bahkan takut dirinya mati ketika mengatakan hal tersebut. Jadi di saat Jian Shan datang, dirinya baru dapat mengatakan kebenarannya. Qin Chen benar-benar puas dengan akting hebat yang Hu Chen lakukan. Hu Chen meminta Jian Shan untuk percaya dengan perkataannya. Namun jika ia masih percaya kepada Istana Piao Miao, maka sudah tidak ada yang bisa dirinya lakukan lagi. Tapi Hu Chen tetap pada keputusan awalnya, yakni membalaskan dendam kematian para muridnya. Serangan langsung saja dia lakukan kepada orang-orang Istana Piao Miao. Berhubung para muridnya sudah lebih dahulu bertindak, maka Jian Shan tidak punya pilihan lain dan akan mengikuti apa yang mereka inginkan. Sedangkan Hong Yan menggunakan jimat obsesinya untuk bisa melakukan penyerangan balik kepada mereka. Hanya saja sebelum pertarungan itu terjadi, sesuatu yang aneh mulai dikeluarkan oleh pohon aturan, yang seketika saja perhatian teralihkan kepada pohon itu, yang mana ternyata buah aturan telah matang dan sudah siap untuk dipanen. Tanpa berlama-lama, semua orang pun mulai bergerak untuk dapat mengambil buah aturan. Jian Shan akan menyudahi pertarungan ini dulu karena mereka harus mengambil semua buah aturan yang ada di sana. Hu Chen menunggu keputusan tuannya yang tentu saja Qin Chen menyarankan untuk mengambil buah aturan dulu. Hanya saja karena orang-orang berjubah hitam tidak melakukan pergerakan, Qin Chen pun meminta rekan-rekannya untuk berhenti dulu karena kemungkinan hal yang tidak beres akan terjadi. Dugaan Qin Chen pun benar adanya karena tiba-tiba saja sebuah serangan mulai keluar dari bawah tempat itu, yang mana pilar api mulai melakukan penyerangan kepada orang-orang yang hendak mendekati pohon aturan.
Bagi mereka yang masih tidak peduli, dikejutkan oleh kemunculan dari sosok penghuni asli tempat itu. Mereka pun tidak menduga dengan apa yang barusan terjadi. Sedangkan Qin-Chen sendiri mengenali monster ini karena memiliki 3 sayap duri kepala di dalam tubuhnya. Pilar-pilar api pun telah mengurung pergerakan beberapa orang yang telah masuk ke dalam sana. Namun karena godaan terhadap buah aturan terlalu besar, jadi orang-orang ini tidaklah peduli dengan keselamatan diri mereka. Dan justru berusaha untuk mengalahkan para monster itu supaya dapat mendekati pohon aturan. Namun tetap saja kekuatan dari para monster ini terlalu kuat. Serangan diam-diam yang mereka lakukan berhasil menumbangkan beberapa orang di sana. Tetua itu menyarankan para muridnya untuk tidak bertindak gegabah. Dirinya lah yang akan membukakan jalan untuk mereka semua. Tapi tetua ini tidak akan membiarkan tetua itu mengambil buah aturan terlebih dahulu. Karena dialah yang harus mengambilnya. Dengan begitulah kekuatannya akan meningkat. Tetua itu pasti akan menjadi bawahannya. Ia juga pasti dapat menghabisi siapapun yang dirinya inginkan. Hongyan dan Jiansan juga saling sikut menyikut. Untuk Qin-Chen sendiri masihlah belum menentukan apa yang harus dirinya perbuat. Pasalnya orang-orang ini saling menyerang satu sama lain agar bisa mendekati pohon aturan. Sudah ada begitu banyak korban yang jatuh ke dalam mulut monster itu. Ini semua terjadi karena mereka telah dibutakan oleh godaan pohon aturan. Jiansan sendiri harus terhenti, pasalnya dia bertemu dengan monster yang memiliki ukuran jauh lebih besar. Tapi dengan kekuatan yang dia miliki, menghadapi monster ini sangatlah mudah. Namun ada hal aneh di sini, pasalnya monster tadi baru saja mengeluarkan kristal darah, yang berarti mereka itu dapat dipanen. Hanya saja semua ini tidaklah semudah yang dikira. Pasalnya kekuatan dari para monster terlalu besar untuk dilawan. Selain itu jumlah mereka juga sangatlah banyak. Pada akhirnya Qin-Chen pun mulai melakukan pergerakan. Teman-temannya pun kaget karena tetua itu menyarankan untuk tidak bertindak dulu. Qin-Chen pun meminta mereka untuk mengikutinya saja, karena jika mereka hanya diam dan tidak mencoba, maka bagaimana cara mereka untuk berkembang. Rekan-rekan Qin-Chen paham, jadi mereka pun saling bekerjasama untuk dapat menghadapi para monster. Alhasil pertarungan mulai mereka lakukan, tapi tentu saja lawan mereka bukan hanya para monster itu saja, melainkan orang-orang yang berusaha untuk menghentikan tindakan mereka. Pertarungan teruslah terjadi di berbagai tempat. Semua ini dilakukan demi bisa mendekat ke arah pohon aturan. Namun sampai sejauh ini tidak ada satupun orang yang bisa mendekati pohon itu. Pasalnya para monster telah memaksa mereka berhenti. Seberapa lincah pun pergerakan mereka, para monster ini jauh lebih lincah dan dengan mudah menelan mereka. Sampai pada akhirnya salah satu orang di sana pun mulai mengeluarkan kekuatan yang aneh, yang kemungkinan dia adalah keturunan dari ras iblis. Pasalnya para binatang ini tidak lagi melakukan penyerangan kepadanya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat apa yang terjadi pada episode selanjutnya. Di sini, Qin-Chen dan juga rekan-rekannya sepertinya telah berhasil mencapai tempat di mana pohon aturan berada. Hanya saja para monster masihlah belum berhenti melakukan penyerangan. Kali ini kekuatan monster yang mereka hadapi sepertinya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Karena gadis ini sampai-sampai menggunakan teknik rahasia miliknya. Tapi semua itu masihlah belum dapat menumbangkan monster di sana, yang mengakibatkan dia hampir saja terjatuh. Untung saja ada Abang Qin-Chen yang melindunginya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.